Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di kisah kali ini sangat jarang sekali diceritakan sebelumnya, yaitu tentang 3 orang pemuda yang terjebak di dalam sebuah gua. Yang gua tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah batu yang sangat besar, hingga pada akhirnya mereka ini terkurung di dalamnya dan tak ada seorang pun dari mereka yang sanggup untuk menggeser batu besar tersebut. Bagaimanakah kisahnya hingga mereka ini bisa keluar dari sana? Baiklah, di momen kali ini kita akan bercerita tentang kisah Ashabul Ghor. Pada suatu hari, ada 3 orang pemuda yang sedang melakukan safar. Safar ini artinya sedang melakukan perjalanan. Namun, ketika tiba di suatu tempat dan mereka ini kelelahan, butuh istirahat, maka mereka melihat sebuah gua. Kemudian, mereka masuklah ke dalam gua tersebut dengan maksud untuk beristirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Namun, setelah mereka ini ada dalam gua, atas izin Allah, gua ini pun tertutup. Tiba-tiba ada sebuah batu besar yang jatuh tepat di depan mulut gua, sehingga tak ada satupun jalan keluar dari gua tersebut. Maka terkurunglah 3 pemuda ini di dalam sana. 3 pemuda ini berusaha mendorong batu itu agar bisa keluar. Namun karena besarnya ukuran batu itu, tak sedikit pun batu itu bergeser, walaupun sudah 3 orang yang mendorongnya. Maka mulailah ketiga orang ini mulai pasrah. Karena sudah bingung, bisa saja mereka ini mati kelaparan di dalam gua tersebut, karena tidak ada makanan, apalagi minuman. Namun pada akhirnya, salah seorang di antara mereka ini memberi saran, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menceritakan amal soleh masing-masing. Dan akhirnya mereka pun sepakat, karena sudah tak ada lagi yang bisa menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang pertama ini mulai berdoa kepada Allah dan menceritakan amal solehnya. Dia pun mulai bercerita, "Ya Rob, dulu aku punya 2 orang tua, dan aku tidak pernah mendahulukan siapapun kecuali orang tuaku ini, termasuk anak dan istriku. Nah, dia ini seorang pengembala kambing, dan biasanya setiap sore ia memerah susu kambing untuk kemudian diberikan yang pertama kepada kedua orang tuanya. Baru setelah itu, ia memberikan kepada anak dan istrinya. Begitu terus seiring berjalannya waktu itu. Jadi tidak pernah dia ini memberikan susu itu sebelum ia dahulukan kedua orang tuanya. Sehingga pada suatu hari, ketika ia sedang sibuk di hari itu, hingga ia telat untuk memberikan susu kepada kedua orang tuanya. Kemudian ia berlari ke rumah orang tuanya dengan membawa susu, dan saat itu hari sudah mulai gelap. Nah, setelah ia sampai di rumah kedua orang tuanya, ternyata kedua orang tuanya ini sudah tidur. Maka ia pun menyesal dan menghukum dirinya sendiri dengan cara berdiri di samping orang tuanya yang sedang tertidur tadi. Sampai keduanya terbangun, ia berdiri hingga waktu itu sudah menunjukkan tengah malam. Anak dan istrinya sampai nyusul ke rumah orang tuanya. Dan sampai-sampai anaknya ini merangkak kepada bapaknya yang sedang diam berdiri ini, dengan maksud untuk meminta susu. Kemudian ia tetap berdiri dan tidak memberikan anaknya ini susu sebelum ia berikan kepada kedua orang tuanya tadi. Karena ia sudah berjanji tidak akan mendahulukan siapapun kecuali kedua orang tuanya ini. Tatkala ketika waktu sudah menjelang pagi, kedua orang tuanya pun terbangun. Lalu si pria ini memberikan susu yang ia bawa tadi. Kemudian setelah itu, ia baru memberikan susu kepada anak dan istrinya yang sudah mulai kelaparan di sebelahnya. Dan ia berkata, "Ya Rob, kalau amalanku ini mendahulukan orang tua dibanding anak dan istriku ini,
bagian dari ibadah dan ada pahalanya, maka mohon bukakanlah pintu gua ini agar kami ini bisa keluar. Atas izin Allah, batu penutup itu pun bergeser. Tapi masalahnya adalah batunya bergeser hanya sedikit saja, dan mereka masih belum bisa keluar dari sana. Lalu kemudian orang kedua pun berdoa juga kepada Allah dan mulai menceritakan amal solehnya. Ya Rob, dulu aku pernah suka kepada anak pamanku. Dia adalah seorang wanita yang soleha dan sangat cantik yang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Dia ini juga sangat menghargai keluarganya. Aku sudah mencoba menggoda dia, namun ia tidak mau. Dan bahkan aku pernah melamarnya dan ia menolaknya. Tapi aku sangat mencintai wanita ini hingga pada suatu hari terjadilah paceklik, kesusahan dan kelaparan di mana-mana. Dan kebetulan pria ini adalah orang yang sangat kaya di kampung itu. Dan tanpa disangka-sangka, wanita ini pergi mendatangi pria ini dengan maksud untuk meminjam uang untuk makan dia dan keluarganya. Dari sinilah setan mulai masuk ke hati pria ini. Pria ini pun menyiapkan uang 120 dinar. Dan ia berkata kepada wanita itu, "Ini uang akan kuberikan kepadamu dengan syarat kau mau berzinah denganku. Setelah itu, uang ini akan kuberikan tanpa kau harus menggantinya." Maka si wanita ini pun terpaksa menuruti persyaratan ini. Dikarenakan ia tak punya pilihan lagi karena keluarganya di rumah sudah mulai kelaparan menunggu uang untuk dibelikan makanan. Dan akhirnya malam itu ketika hendak terjadi perzinahan, wanita ini mengingatkan kepada laki-laki itu dan berkata, "Bertakwalah kau kepada Allah, wahai fulan." Setelah itu, si pria pun kaget dan takut. Maka diusirnya wanita ini dan diberikannya uang 120 dinar tadi tanpa harus diganti. Lalu pria ini berkata di goa itu, "Ya Rob, kalau dengan menjaga kehormatanku kepada wanita itu adalah sebuah ibadah dan ada pahalanya, maka mohon ya Allah, bukakanlah pintu goa ini agar kami bisa keluar." Dan ajaibnya, setelah selesai berdoa, pintu goa pun bergeser. Celakanya, mereka masih belum bisa keluar dari gua itu karena masih belum cukup besar lubang di gua itu untuk dilewati manusia. Nah, sisa orang yang terakhir nih. Dan pria yang terakhir ini mulai berdoa dan menceritakan amal solehnya juga. "Ya Rob, dulu aku punya kebun yang sangat luas, dan aku ini termasuk orang yang sangat kaya. Di kebunku itu, aku punya banyak sekali karyawan, sehingga pada suatu hari mereka ini gajian. Maka aku bayarlah satu persatu gaji mereka sesuai dengan perjanjian kerja. Dan ada satu orang yang tidak mau menerima gajinya. Orang ini pun marah, karena dia merasa kurang dengan gajinya. Dia minta ditambah. Karena hal ini, orang ini pun pergi begitu saja tanpa mengambil gajinya. Dan pada akhirnya, orang ini sudah tidak bekerja di kebunku. Ia menghilang entah kemana, dan aku pun merasa berdosa karena hal ini. Maka kusimpanlah gaji orang tadi dan kubelikannya 2 ekor bayi unta. Yang satu jantan dan yang satu lagi betina. Kurawatlah 2 unta ini di sebuah lembah, hingga untanya besar dan beranak pinak. Seiring berjalannya waktu, untanya semakin banyak, hingga penuh lembah itu dengan unta-unta yang kurawat. Yang awalnya hanya 2 ekor saja, kemudian setelah puluhan tahun, orang ini pun tiba-tiba mendatangiku dan meminta gajinya yang dulu ia tidak ambil. Karena orang ini sedang dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit, lalu aku ajaklah ia ke lembah itu. Dan kutunjukkan bahwa dulu gajinya kubelikan 2 ekor unta. Dan sekarang setelah untanya sudah ada ratusan, maka ambillah semua unta yang ada di lembah ini. Semuanya ini milikmu, dari gajimu yang dulu tak kau ambil. Dan orang ini pun seketika menjadi kaya raya. Dan pria ini berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di goa tersebut, "Ya Rob,
Apabila amalku kepada karyawanku ini sebuah pahala, maka geserlah batu itu, agar kami bertiga ini bisa keluar. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu itu pun bergeser, hingga ketiga orang ini bisa keluar dari goa tersebut. Dari kisah ini, ada 3 poin penting yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, karena surga itu ada di telapak kaki kedua orang tua, terutama kepada seorang ibu. Kemudian yang kedua, betapa pentingnya menjaga hawa nafsu. Puasa itu adalah sesuatu ibadah yang baik, karena berfungsi untuk mengontrol hawa nafsu kita sebagai manusia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, betapa pentingnya menjaga amanah. Apapun itu bentuknya, apabila kita diberikan sebuah amanah, maka jagalah amanah itu sebaik-baiknya, agar kita termasuk orang-orang yang selalu dirindukan surganya Allah. Baiklah, jadi itulah kisah tentang Ashabul Ghor. Semoga kisah kali ini dapat memberikan kita semua pelajaran dan manfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.